kerjakan. Apa contohnya? Contohnya apa? Larangan Allah selain berzina, mabok-mabokan, mencuri. Apa contohnya yang lain? Membunuh jiwa tanpa hak. Membunuh jiwa tanpa hak. Emang boleh membunuh jiwa dengan hak? Boleh. Mana contohnya membunuh jiwa dengan hak? Dia membunuh, harus dikisas, dibunuh lah. Itu yang berlaku hukum kisos. Nah, itu namanya membunuh jiwa dengan hak. Tapi kalau membunuh jiwa bukan dengan hak, itu haram. Ya, membunuh jiwa manusia bukan dengan hak, itu hukumnya haram. Ya, oke, benar, membunuh. Terus apa lagi? Hah? Main judi. Ya. Nah, itu dia. Tinggalkan keharaman-keharaman Allah. Nah, itu ya. Keharaman-keharaman Allah tinggalkan. Semakin banyak kita bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah, maka kita akan semakin menjadi orang yang paling zuhud. Orang yang paling zuhud maksudnya benci terhadap dunia dan berpaling dari dunia yang apa? Yang lebihnya, secukupnya aja gitu, maksudnya secukupnya. Nggak bisa kita nggak bisa ya. Jadi paling besar kebenciannya terhadap dunia cukup menjadi genggaman kita aja, jangan menjadi di hati kita. Jadi tetap butuh dunia, cuman secukupnya ya, secukupnya, nggak berlebihan gitu ya. Bagaimana ya, dia masing-masing tahu lah siapa, kita nggak bisa tahu ya. Teman-teman nggak bisa tahu saya butuh dunia berapa, nggak tahu, saya sendiri yang tahu. Begitu juga saya nggak tahu teman-teman butuh dunia berapa, masing-masing teman tahu sendiri. Ya, itu. Jadi semakin banyak hal-hal yang Allah haramkan bisa kita jauhi, maka kita akan semakin menjadi orang yang paling zuhud. Paling zuhud maksudnya benci terhadap dunianya sangat besar dan dia pun akhirnya berpaling dari dunia. Artinya secukupnya ya, nggak sampai berlebihan terhadap dunia. Tetap aja ya, ulama tetap aja emang butuh dunia, tapi bukan mereka yang butuh dunia yang butuh mereka. Iya kan, tetap aja gitu, karena mereka pun untuk dakwah ke sini ke sono butuh apa? Dunia gitu ya, butuh dunia. Cuman untuk mereka dunia itu bukan yang mereka cari, tapi dunia lah yang mencari mereka. Yang ketiga, nasihatnya Abdullah bin Mas'ud adalah ridho, senang dengan apapun yang Allah kasih ke kita, maka kita akan menjadi orang yang paling kaya. Kenapa akan menjadi orang yang paling kaya? Karena dia akan merasa cukup, nggak akan pernah merasa kekurangan. Ya. Jadi kalau dia ridho, kalau dia senang, berapapun Allah kasih ke dia, mungkin penglihatan mata manusia dikit, tapi dia ridho, itu nggak akan kekurangan, cukup aja udah. Coba kalau orang yang merasa kurang terus, berapapun ya kurang terus. Iya kan? Umpama ada orang secara kasat mata dia nggak punya apa-apa, tapi dia selalu ridho dengan yang Allah berikan kepada dia. Ada lagi orang ini banyak harta, cuman
Selalu merasa kurang. Lah itu lebih banyak hartanya si orang tersebut gitu ya. Yang kasat mata kayaknya dia hartanya dikit tapi kok nggak bisa. Jadi banyak harta, kalau begitu banyak harta tinjauannya sebabnya adalah ridho. Ya, ridho. Ridho dengan yang Allah kasih ke dia. Berapapun. Ya, berapapun. Masalah umpama ada pemikiran secara manusiawi, oh dia tetap aja yaitu manusiawi pemikiran situ begitu. Tapi ya beda pastinya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Susah udah. Ya. Nah, ini kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau kita pengen disebut menjadi orang yang paling banyak harta, berapapun yang Allah kasih ke kita, kita tetap ridho. Ya, senang, terima berapapun yang Allah kasih. Nah, itu bisa menjadikan kita orang yang paling banyak hartanya. Kenapa dia bisa disebut orang yang paling banyak hartanya? Ya karena dia nggak kekurangan. Iya kan? Berarti orang yang nggak kekurangan seolah-olah hartanya banyak kan? Ada tapi cukup. Nah, jadi sebetulnya agna itu orang yang paling cukup, bukan paling kaya. Karena takutnya kalau diartikan paling kaya harta kan belum tentu cukup. Tapi coba kalau orang paling cukup harta, ya cukup, ya pokoknya cukup aja. Ada rongrongan. Iya, kemungkinan begitu ya, kemungkinan. Nah, jadi kalau kita pengen paling cukup ya, kalau kita pengen menjadi orang yang paling cukup hartanya, ya ridho aja udah, senang aja. Bawa senang aja udah. Ya. Bawa senang aja. Oh, berarti ini udah tingkat tinggi lah ya. Tapi ini bukan untuk menilai orang, tapi untuk diri kita sendiri ya. Berupa rizki ya, ada rizki kan, ada rizki lahiriah, ada rizki batiniah. Udah ridho aja, senang aja, terutama si rizki secara lahiriah. Agnan nasi, kamu akan menjadi orang yang paling merasa cukup kalau ridho. Ya memang beda ya, beda. Mungkin kita bisa menggambarkan satu orang bawaannya dia ridho aja, seneng aja, bahagia aja, berapapun duit yang dia punya. Yang satu duitnya banyak, nggak habis-habis, bahkan mungkin nggak ada serinya, tapi kok kurang mulu gitu ya. Iya. Nah ini ya, jadi ridho, senang. Berapapun yang Allah kasih, udah ridho aja udah. Bersyukur. Nah disinilah bersyukur janji Allah. Kalau udah janji Allah, bersyukur kepada Allah, udah susah dah. Ya, udah susah dah. Bersyukur udah, Allah itu yang memenuhi itu, Allah ya, Allah udah. Nah itu barangkali mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan untuk diri kita sendiri. Bisa saya ulangi, yang pertama, apabila kita ingin menjadi orang yang paling banyak ibadahnya, tentunya tunaikan, laksanakan yang menjadi kewajiban kita lebih dulu dengan sempurna, baru yang sunnah-sunnah. Yang kedua, apabila kita ingin menjadi orang yang paling zuhud, lebih besar kebenciannya terhadap dunia dan berpaling dari dunia, artinya tidak berlebihan terhadap dunia tapi secukupnya, tinggalkan hal-hal yang Allah haramkan. Yang ketiga, apabila kita ingin menjadi orang yang paling cukup, yang lebih cukup dari segi harta,
maka ridholah, senanglah berapapun Allah kasih rizki kepada kita. Terutama mungkin rizki secara lahiriah. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan? Itu harus maksudnya boleh menunda atau harus dikerjakan dulu Bapak Kus? Umpamanya sholat. Ya terus? Ini kan ada waktunya, doanya agak lama nih, udah kita bila dulu deh. Iya. Ada yang lain, ya. Apakah bisa seperti itu atau harus Bapak Kus? Iya. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya? Menyempurnakannya wajib. Nah itu kalau diumpamakan sholat nih, itu apakah harus tepat waktu atau bisa ditunda? Umpama contoh konkret aja ya, contoh konkret. Sekarang itu azan zuhur jam 12 kurang 15 menit ya. Sekarang itu azan zuhur jam 12 kurang 15 menit. Katakan kita ada rapat kerja ya. Ada rapat kerja dimulai jam 8 atau jam 9 sampai jam 12 teng. Oke? Sampai jam 12 teng. Terus jam 12 kurang 15 menit kan azan tuh. Iya kan? Apakah kita meninggalkan ruangan rapat sementara rapat sebetulnya belum selesai? Kita sholat dulu, terus setelah sholat masuk lagi ke ruang rapat, ada sisa waktu 5 menit. Atau ntar dulu nunggu rapat selesai baru kita sholat. Nah begitu kan? Ya. Tentunya dilihat, pertama dilihat waktu sholat zuhur itu termasuk pada saat itu ya. Pada saat itu waktu sholat zuhur itu muasa atau mudoyak. Muasa atau mudoyak. Muasa itu waktunya masih panjang atau waktunya udah sempit. Nah, jadi kalau kita rapat dari jam 8 sampai jam 12 teng, terus jam 12 kurang 15 menit udah azan zuhur, apakah kita harus ninggalin ruang rapat? Jangan. Ya, jangan. Jangan ninggalin ruang rapat dulu. Rapat aja dulu. Rapat pun jangan diberhentikan. Ya, rapat pun jangan diberhentikan. Udah berhenti dulu rapatnya. Dengerin waktu azan, nggak usah. Toh kadang-kadang ketika kita berkeinginan begitu, udah stop dulu. Ada azan. Kita mah peserta rapat diperintahkan begitu diam, di depan pada ngomong. Laut. Jadi nggak usah lah. Nggak usah ya. Agen dia tapi jadi dia juga nggak konsekuen. Lagian emang mendengarkan azan hukumnya wajib apa sunnah sih? Sunnah. Nggak wajib. Ya. Jadi yang pertama rapat nggak perlu diberhentikan. Langsung aja terus aja rapat jalan nggak apa-apa. Terus yang kedua lihat waktu zuhur itu masih panjang apa enggak? Masih panjang kan? Masih panjang. Terus yang ketiga meminta maaf ya, memberikan maaf, meminta maaf dan memberikan maaf itu lebih sulit kepada manusia dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Jadi udah, jangan keluar dulu dari rapat. Selesaiin aja dulu rapatnya. Ya. Selesaiin dulu rapatnya sampai jam 12 teng selesai, udah. Iya kan?
Jadi di sini kalau dari berkaitan dengan ibadah sholat, lihat dulu waktu sholatnya masih panjang apa enggak, masih luas apa enggak, masih lama apa enggak. Asar jam berapa? Asar jam 3 lewat 15 ya? Tuh, panjang nggak waktunya masih? Lah panjang. Kecuali nih, ya kecuali ini ada rapat dimulai jam 1. Ya, sampai dimulai jam 1 sampai jam maghrib kan jam 6 kurang ya? Iya juga sih masih. Umpama rapatnya siang lah, siang jam 10 ya. Jam 10 sampai jam 3 umpama gitu ya. Jam 3. Umpama ya, rapat dari jam 10 sampai jam 3. Nah, jam setengah 3 atau jam 3 kurang seperempat, pokoknya seukuran waktu kita bisa sholat gitu ya, ambil buang hajat, berwudu terus sholat. Jam 3 kurang seperempat nggak apa-apa, di situ kita komplain, apa sih bahasa sidangnya? Enggak, bukan orang lagi rapat, bukan break, bukan. Jadi rapat dari jam 10 sampai jam 3. Bukan namanya dulu kalau saya diajarin kalau dalam rapat itu namanya instruksi apa itu namanya? Bukan. Break masih istirahat. Bukan. Enggak, itu ada istilah dalam ilmu persidangan ada. Bukan, pokoknya instruksi untuk ke toilet namanya beda. Itu ada itu dalam persidangan, cuma saya juga lupa. Nah itu nggak apa-apa. Kita di situ interupsi apa sih namanya? Pokoknya lihat ya, ada macam-macam interupsi. Nah itu nggak apa-apa, karena waktunya sempit, ya. Itu nggak apa-apa. Jadi manfaatkan di situ ada macam-macam instruksi dalam ilmu persidangan. Ketika waktu saya jadi ikut peserta LDKS, ya LDKS. Latihan dasar kepemimpinan sekolah. Nah, itu diantaranya diajarkan ilmu tentang persidangan. Diantaranya dalam ilmu persidangan selain ngetok palu, diajarkan juga tentang interupsi. Itu ada beberapa macam interupsi. Ada interupsi untuk buang hajat, ada interupsi yang keadaannya mendesak, ada interupsi yang kayak tadi kewajiban yang harus kita kerjakan sementara kita masih dalam rapat, itu ada namanya. Nah itu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, ya paham ya maksudnya ya. Jadi yang pertama dilihat meminta maaf dan memberi maaf kepada manusia itu lebih susah, ya daripada meminta maaf memberi maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lihat waktu sholatnya masih panjang, masih lama, masih luas apa enggak. Terus yang ketiga apa tadi? Yang ketiga apa sih tadi yang ketiga? Yang ketiga apa sih tadi yang ketiga? Udah lupa lah. Nanti ingat sih ya. Jadi begitu Pak Hasim ya. Gitu ya, itu contoh konkretnya begitu ya. Contoh konkretnya begitu. Umpama Pak Hasim, dalam istilah perusahaan itu kalau ketemu klien? Meeting, gitu kan. Umpama nih, klien meeting. Mendesak banget nih, dikit lagi waktu zuhur. 11:30 gitu kan. 11:30, kan Pak Hasim bisa memperkirakan lah meeting paling 1 jam 2 jam. 11:30 kalau 2 jam sampai jam berapa? 1:30. Ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jalanin aja dulu meetingnya. Sampai jam 1:30, ya udah sholat zuhur. Gitu. Ya. Jadi yang ketiga, kita lihat kewajiban yang duluan datang yang mana. Kewajiban yang duluan datang yang mana. Yang bisa ditunda yang mana, ya enggak mana. Tapi jangan ngomong begini. Oh berarti sama aja dong kita nunda-nunda sholat. Enggak.
Ya, enggak termasuk nunda-nunda sholat, enggak. Nunda-nunda sholat yang dia nggak boleh itu sampai lalai. Itu nunda-nunda sholat yang nggak boleh tuh. Nunda-nunda sholat sampai lalai. Apa sih pengertian lalai? Waktunya sampai habis. Waktunya habis, kita belum sholat. Itu baru tuh menunda-nunda yang haram. Ya, menunda-nunda yang haram. Begitu. Ya. Ada kan orang yang baru banget semangat ibadah nih, ya. Baru banget semangat ibadah, baru banget semangat bahasa dia semangat hijrah, ya. Rapat belum selesai jam 12, udah azan jam 11:30 langsung keluar dia. Ngapain katanya minta izin? Emang lu mendahulukan kewajiban ke manusia daripada ke Allah? Salah ente. Ya, salah. Salah kalau begitu salah. Ya, salah. Kecuali mungkin orang kayak dia semua, nggak apa-apa. Ya, ini semua peserta rapat orang yang baru seneng sama agama. Orang yang baru seneng sama ibadah. Dia sepakat rapat jam 12. Setengah 12 baru aja bubar semua, terserah itu mah orang begitu semua. Lah kan orang nggak semuanya begitu, ya. Kalau dia mau keluar juga sholat, izin dulu. Hah? Lah iya, wajar. Saat itu jangan egois, ya, jangan egois. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Lebih tahu kondisi kita. Cuman kadang-kadang kita yang lebih merasa tahu daripada merasa kan ya. Kecuali mungkin saya izin mau sholat dulu gimana. Kalau diizinkan ya silahkan keluar, nggak apa-apa kalau diizinkan. Kalau nggak diizinkan ya jangan. Kecuali pimpinannya. Hah? Dulu sholat dulu. Iya silakan yang punya wewenang. Iya kalau yang punya wewenang. Ternyata anggotanya jangan Pak terusin aja. Berarti lebih banyak yang ini kan? Ya harus ngalah berarti ketua juga. Gitu jangan ego. Ya. Makanya ada begini dalam fikih. Mendahulukan bayar hutang ke Allah apa ke makhluk? Hah? Ke makhluk, ya. Karena ke makhluk itu susah. Kalau udah apa? Kalau udah ribut susah. Ke makhluk itu kalau udah ribut susah, kalau udah berantem susah. Tapi kalau ke Allah, subhanallah, saking maha penyayangnya Allah ya, maha kasih sayangnya Allah. Makanya syarat-syarat taubat ke makhluk itu ada 4. Ke Allah cuma ada 3 tuh. Iya kan? Berarti ini menunjukkan apa? Susah. Kalau udah punya salah ke makhluk, susah. Ya. Ya ada lagi silakan. Ini Ustaz mau tanya ini. Gunanya ini Ustaz. Gimana? Masalah hadi maaf karodallahu alaika. Memang kalau disikapi dengan kata karodallahu disamami dengan mendapatkan kesempurnaan, memang perlu adanya gambaran yang real di dalam mengungkapi konteks kalimat ini sehingga ada gambaran. Terlepas dari hal ini, saya mengacu pada tafsiran Bismillahirrahmanirrahim yang Ustaz ajarkan bahwa ba ibtida'u Bismillahirrahmanirrahim huruf ba Allah, kemuliaan Allah. Berarti kalau mengacu huruf ba kemuliaan Allah, otomatis apapun yang Allah ciptakan di dunia secara langsung baik tidak langsung untuk menjadikan manusia itu mulia. Nah di sini konteks
mewajibkan apa-apa yang dilakukan yang diwajibkan oleh Allah, bisa dilihat dari hukum syariat. Pada hukum syariat, posisi wajib itu yang paling tertinggi, sehingga adanya take and give jika melakukan kegiatan atau menunaikan hukum wajib tersebut dalam kaidah syariat. Dan di dalam kaidah fikih juga, jika melakukan wajib bisa diberbarengkan dengan hukum sunnah. Contoh, membayar puasa Ramadan bersertaan dengan puasa sunnah hari Senin. Ini jika dilihat dari hukum syariat atau hasanah fikih. Jika dilihat dari kaidah muamalah, contoh akan halnya mensedekahkan rezeki. Sering terjadi di masyarakat, amat tetangga baik, tetapi keluarganya sendiri kekurangan. Padahal Nabi sendiri menyarankan utamakan keluarga yang kurang, agar tidak menimbulkan fitnah di masyarakat sekitar dan melatih akan keikhlasan dan terundanya riya akan kebanggaan diri pada saat mengasihi keluarga kita. Nah, ini berarti konsep tamam ini, sempurnanya ini semua lini. Berarti bisa dilihat dari kaidah muamalah, bisa dilihat dari kaidah syariat, bisa di kaidah melakukan ibadah. Contoh yang ditanyakan tadi Pak Hasim, berkenaan saya misalkan utang sholat subuh. Jadi kalau dia misalkan lagi kesibukan nyari maisha, boleh ditunda karena wajibnya sama disetarakan dengan wajib, mencari nafkah wajib, mencari membayar hutang Allah wajib. Jadi ini kan korelasinya wajib sama wajib. Tidak bisa wajib ditinggalkan dengan mendahulukan sunnah. Yang saya seperti Ustaz sampaikan, melanggar surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Terus? Ya, ini berkenaan dengan tamamnya ini, saya menyikapinya berarti semuanya ini. Semuanya terus? Apa ya, susah yang ngomongnya sih. Ya, intinya untuk kemuliaan manusia kan. Enggak, yang mas tanyain apanya? Yang mas tanyain apanya? Gimana? Saya menganalisis saja Ustaz, masalah mengutamakan kewajiban yang diperintah oleh Allah. Mungkin pertanyaan mas itu gini kali. Apabila ada dua kewajiban seperti tadi, katakan mas tadi kewajiban sholat subuhnya lewat kan, berarti kan punya hutang. Katakan semalam tidur jam 1, jam 2, bangun jam 6, berarti kan waktu subuh udah habis, ya kan? Waktu subuh udah habis, bangun jam 6, harus berangkat kerja masuk jam 7, ya kan? Dari jam 6 kita bangun, kira-kira keburu nggak kalau kita sholat subuh dulu, gitu kan? Di sini dilihat sebabnya ketinggalan sholat subuh pada saat semalam itu karena ada faktor sengaja apa enggak. Kalau ada faktor sengaja, itu harus buru-buru dikodoin. Tapi kalau nggak ada faktor sengaja, nggak mesti buru-buru dikodoknya. Nah, sekarang kan yang tahu si pelaku sendiri, ya kan? Dia disengaja apa enggak. Seandai pun dia itu ada faktor sengaja, berarti kan harus buru-buru. Batasan pengertian buru-buru pun susah untuk menentukan dengan pasti. Ya kan? Susah. Artinya gini, ketika dia bangun jam 6, kerja jam 7 udah masuk,
dan lokasi kerja juga lumayan jauh, gitu kan? Di Bekasi sini PGH, Babelan, umpama dia kerja taruhlah di sekitaran Pulau Gadung. Ya di apa itu Sumarekon lah gitu ya, Sumarekon Pulau Gadung. Itu mungkin kalau dilihat jarak kayaknya deket. Iya deket kalau lagi plong. Lancar lah pagi-pagi. Iya kan? Iya kan? Nah jadi pengertian dia harus buru-buru pun secara pasti agak susah. Pengertian buru-buru itu gimana? Itu agak susah. Jadi dia sendirilah yang tahu kalau memang dia bisa memperkirakan nanti bisa saya kodok. Ya udah, kamu siap-siap aja dulu mandi, pakai baju segala macam, sarapan, berangkat kerja. Kodonya ntar mungkin di sono, itu nggak ada masalah. Itu berarti dua-duanya dia sudah melaksanakan kewajiban yang dia laksanakan. Mencari nafkah atau kerja juga dia kerjain. Sampai umpama mungkin dia sampai ke tempat kerja umpama jam 7 kurang. Terus dia pun nanti bisa dia kodok mungkin di waktu luang atau di waktu istirahat. Ya berarti semuanya bisa dia kerjain. Saya mendapatkan kesempurnaan gitu kan. Iya, itu bisa dengan sempurna. Jadi pengertian dengan sempurna di sini bukan mendapatkan kesempurnaan nantinya, bukan. Jadi kerjakan segala yang wajib, segala yang fardu kita tunaikan, kita laksanakan dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh syariat. Iya. Maksud saya yang dia dapat si pelaku misalkan dengan contoh itu ya. Yang pertama kan berarti utang sama Tuhan itu lunas dengan jarak waktu tempo pastinya karena menunjukkan rahmatnya Allah. Dan dengan hukum yang ditetapkan sama Allah oleh Allah hukumnya untuk kemuliaan manusia, di pekerjaan juga tidak akan dibina sama temannya. Terus tidak akan mencederai keluarganya jika ada apa-apa di dalam pekerjaannya. Makanya di sini sahabat mengatakan tunaikanlah kewajiban sama Allah akan mendapatkan kesempurnaan. Maksudnya bukan dia mendapatkan kesempurnaan, bukan. Kewajiban yang dia lakukan harus dilakukan dengan sempurna. Jadi harus dilakukan dengan sempurna itu ya kewajibannya. Umpama gini contohnya. Umpama tadi tuh kayak Pak Hasim lah. Ini contoh kembali balik ke contoh Pak Hasim ya. Kan tadi rapat jam 8 mulai sampai jam 12 teng. Ya kan? Tapi ada orang ketika azan pas jam 12 kurang 15 menit dia keluar sholat zuhur. Nah berarti